Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita kembali lanjutkan kajian kita tentang kitab Ta'limul Muta'allim, masih berbicara tentang bab atau pasal yang kelima pada bersungguh-sungguh dan ketekunan dan semangat dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu sabsafaha. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai akan pekerjaan yang tinggi lagi mulia, dan Allah Subhanahu wa taala membenci akan sesuatu yang rendah atau hina. Pada minggu kemarin kita telah berbicara tentang cita-cita yang tinggi dan cita-cita yang mulia. Perkara yang mulia, apalagi cita-cita, itu sangatlah disukai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila cita-cita itu mulia dan tinggi. Jadi tidak dilarang kita bercita-cita selagi dalam cita-cita tersebut bukanlah cita-cita kepada kemaksiatan, kepada cita-cita yang menyimpang dari ajaran agama. Nah, bagi kita sebagai penuntut ilmu hendaknya punya cita-cita yang tinggi, cita-cita yang mulia. Bagaimana cita-cita yang tinggi? Bagaimana cita-cita yang mulia? Yaitu kita pengen menjadi orang yang banyak ilmu, pengen menjadi orang yang mulia dikarenakan ilmu. Nah, oleh karena itu maka hendaklah kita bersungguh-sungguh ketika dalam menuntut ilmu. Nah, ini pertemuan kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menyukai pekerjaan yang tinggi, pekerjaan yang mulia. Kita punya cita-cita yang mulia, punya cita-cita yang tinggi di dalam menuntut ilmu, ya. Aku nanti kalau sekolah ini harus tidak main-main, harus memang mendapatkan ilmu yang banyak, ya, mendapatkan ilmu yang mulia, sehingga nanti ketika keluar bisa manfaat ilmu itu. Nah, ketika kita bercita-cita demikian, maka ini adalah satu pekerjaan yang sangat dicintai atau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah membenci, ya, akan sesuatu yang rendah, yang hina. Apa sesuatu yang rendah? Nanti akan dijelaskan dalam kitab ini. Apa-apa saja sesuatu yang rendah dan hina tersebut. Mengenai cita-cita tadi, ya, kalau kita bercita-cita tinggi, bercita-cita yang mulia, tapi tujuannya cita-cita itu memang untuk perihal yang bagus. Tapi ada juga orang yang bercita-cita bukan cita-cita yang mulia, tapi cita-cita yang menyimpang dari ajaran agama. Cita-cita nanti pengen, ya, sesuatu yang buruk lah, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, oleh Rasulullah dan agama kita. Nah, jangan bercita-cita seperti demikian. Dan dikata oleh ulama, maka janganlah bersegera engkau dengan pekerjaan engkau dan sabar olehmu akan dia, karena sabar itu ibarat api yang dapat melunakkan tongkat dari besi. Ya. Jangan berpikir instan sesuatu itu, ya. Jangan berpikir
ketika kita melaksanakan sesuatu itu mau cepat-cepat dapat, mau cepat-cepat sesuatu harus punya proses pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan gerasak gerusuk, kemudian langsung pengen jadi, langsung pengen mendapatkan hasil, langsung ingin mencapai tujuan dengan cara yang singkat. Nah begitu. Lihatlah api itu, dia nak melunakkan besi itu. Pernah ada nengok orang bikin pisau ya. Nah, bukan langsung ketika dibakar langsung merah, langsung leleh besinya itu tidak, dibakar dulu agak lama sampai berwarna merah, kemudian setelah merah baru lembek kan, baru dipukul-pukul. Jadi ada proses. Begitu juga ketika kita ingin mencapai cita-cita yang mulia tadi, hendaklah kita jangan berpikir segera, jangan berpikir instan, jangan berpikir tahu-tahu besok belajar 1 minggu 1 bulan pesantren kilat kemudian langsung keluar jadi ustadz misalnya. Jangan berpikir seperti demikian Nah, haruslah kita berpikir nikmati prosesnya perlahan sabar gitu. Dan berkata Abu Hanifah bagi Abi Yusuf rahimahumallah ta'ala, engkau memang bodoh. Nah, seandainya kita ini engkau memang bodoh, kata Imam Abu Hanifah, tapi bisa kamu usir dengan terus menerus belajar. Belajar tuh tidak mikir ada tidak terbatas waktu dan tempat Kalau yang kita pelajari itu ada yang bisa kita dapatkan dengan proses, dengan belajar. Ada memang bakat itu sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kita lahir. Tapi kebodohan itu, bodoh apa kita? Bodoh dalam masalah apa? Dalam masalah ilmu agama, dalam masalah ilmu ini, ilmu itu. Itu semua kebodohan itu bisa diusir, kata Abu Hanifah. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Tidak ada yang tak bisa kalau kita memang betul-betul pengen belajar. Kecuali kayak abang kita nih, Abang Syahrul nih. Kalau dia suaranya sudah bagus, itu dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang suaranya tidak bagus, tidak bisa dipaksa-paksa. Nah ini perkara yang seperti ini maksud saya, tidak bisa diusahakan dengan belajar karena sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sini suaranya memang tidak bagus, itu kan dipaksakan pengen kayak dia, tidak bisa. Tapi kalau belajar ilmu apa? Kalau belajar ilmu fikih misalnya, tata cara sholat dan lain sebagainya, bisa kita dapatkan, bisa kita kuasai dengan cara betul-betul kita belajar. Ilmu apa lagi? Ilmu nahwu, ilmu sharaf, bisa tak kita pelajari? Bisa. Itu bukan bakat alami aku nih tidak ada bakat belajar ilmu nahwu sharaf, tidak bisa. Itu perkara yang bisa dipelajari. Walaupun umur kita 40, umur kita 50 masih bisa kita. Dengan bisa baca kitab, dengan bisa menguasai ilmu nahwu dan sharaf, bisa kita baca kitab kuning. Nah, itu di mana tuh? Dengan cara belajar, bukan bakat alami yang seperti itu. Nah, itu bisa dipelajari. Nah, ini maksudnya kalau kita merasa kurang dari satu ilmu, maka bisa diusir kekurangan itu dengan apa? Dengan cara kita belajar. Dan jauhi oleh engkau daripada rasa malas. Nah, musuhnya orang belajar tuh, musuh utama, musuh yang paling parah musuh yang itu adalah malas. Karena bahwasanya malas itu dicela dan kerusakan yang besar. Banyak saya punya kawan, sering saya ceritakan juga sama kalian kan. Setelah dewasa, setelah seumuran kayak saya ini kan sudah berkeluarga, sudah bekerja,
sudah mencari nafkah dan lain sebagainya untuk keperluan keluarga. Jadi ketika umur seperti saya ini tidak sulit untuk betul-betul bisa belajar dengan full sempurna kayak kalian yang masih muda dalam suasana yang masih memang tolabul ilm ya. Nah, saya punya kawan sudah berkeluarga, sudah punya anak juga ya. Ada yang kerjanya itu, ada kerjanya ini. Kadang bisa kumpul, kadang bisa kawan-kawan tuh bercerita, nyesal aku dulu, kenapalah aku dulu belajar malas. Sama-sama di sekolah yang agama begitu ya, sekolah yang di PHI begitu kan, sekolahnya ngaji kitab. Coba aku dulu betul-betul sekolahnya, betul-betul ngajinya. Sudah jadi orang aku sekarang sudah ada ilmu, sudah bisa ngajar, sudah manfaat ilmu aku. Aku kemarin malas bang waktu dulu. Nah, ini ungkapan mereka. Setelah apa? Setelah mereka sudah punya pekerjaan, setelah punya anak, sudah punya istri, beberapa anak, baru dia ngomong seperti itu. Coba aku dulu betul-betul ya belajar, menyesal aku sekarang. Sekarang nih apalah lagi begitu. Padahal tamatnya sekolah yang ngaji kitab juga, yang ngaji ini juga. Nah ini lantaran apa? Lantaran penyesalan dikarenakan malas. Nah kalian jangan sampai demikian. Kalau sekarang ini memang musuh besarnya itu malasnya belajar, malasnya ngaji. Nah jadi kalian bersungguh-sungguh, maka nanti suatu saat akan menikmati hasilnya. Hasil apa? Manfaat ilmu kita itu. Manfaatnya ilmu itu bagaimana? Ya bisa manfaat untuk diri pribadi, bisa dipakai untuk diri pribadi. Ya, kalau kita mau sholat, karena kita sudah punya ilmu, gampang sholat kita. Salah ini, oh ada ilmunya begini cara mengatasinya. Oh keliru di sini, ada ilmunya. Nah, begitu juga kita dengan orang lain. Ketika orang datang, ada permasalahan, kita bisa menyelesaikan dengan apa? Dengan ilmu kita. Nah itu ya. Makanya intinya lawan rasa malas itu, karena malas itulah musuh terbesar seorang penuntut ilmu. Usir kebodohan dengan belajar. Ya bisa diusir kebodohan tuh. Jangan pesimis. Aku nih kayaknya tidak bakal bisa lah belajar itu tuh. Tidak bakalan bisa, memang bodoh sudah aku nih. Jangan begitu ya. Perkara yang bisa dipelajari, ilmu apa saja, fikih, tauhid, tasawuf, akhlak, ilmu apalagi yang bukan fardu ain ya, hadis, bisa, semua kita bisa. Kecuali bakat alami yang saya contohkan tadi di Bang Sahrul tadi, dia punya suara yang bagus. Nah itu kalau kita tidak bagus, suara kita bisa dipaksa-paksa kan. Walau macam mana kita belajar ya, itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ilmu yang seperti itu tadi tuh bisa kita usahakan dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Telah berkata Asy-Syaikh Abu Nasr As-Safar Al-Ansari, hai diriku, kata beliau. Hai diriku, 2 kali beliau mengulang. Hai diriku, kata beliau. Janganlah menunda-nunda daripada beramal soleh, berbuat adil dan berbuat ihsan. Semua orang yang berbuat amal soleh itu senang dan dikenang. Sedangkan bala dan cela itu didapat bagi tiap orang yang pemalas. Nah, ini beliau nih nasihati diri dia sendiri, tapi maksudnya untuk kita juga. Hai diriku, kata beliau, janganlah menunda-nunda daripada beramal soleh. Kalau kita mampu hari ini, jam ini, detik ini melakukan amal soleh, langsung kerjakan, jangan ditunda-tunda ya. Nah itu, berbuat adil dan berbuat ihsan, berbuat kebaikan, jangan juga ditunda-tunda. Kalau kita mampu langsung kita kerjakan, langsung kita kerjakan. Jangan kita berpikir nanti lah, sekarang ini masih muda lagi, nanti yang model-model kayak gitu tuh nanti umur 60 tahun ke atas. Nah jangan begitu ya. Karena kalau kita melakukan banyak amal soleh, kata beliau, nanti kita akan senang di akhir hayat kita dan juga akan dikenang oleh orang. Ketika kita tidak ada lagi, dikenang oleh orang. Tengoklah orang-orang yang soleh itu, walaupun sudah tidak ada lagi, sudah meninggal, tapi tetap dikenang. Setiap tahun diperingati haulnya, mengenang daripada
amal kebaikannya. Dan berkata musannif, wallahu alam bisawab.